Halo Halo friends, friends, saya Mrs. Desti. dan saya Mrs. Maya. Kami akan menemani kalian dalam belajar sosiologi. Yuk kita simak. Sebelum membahas lebih lanjut, pernah nggak sih kalian melihat fenomena sosial di atas? Nah, kira-kira fenomena tersebut masuk dalam fenomena apa ya? Oke, kita buktikan jawaban dari teman-teman semuanya. Fenomena sosial tersebut masuk ke dalam contoh fenomena permasalahan sosial. Nah, kira-kira apa sih permasalahan sosial itu? Terdapat salah satu pengertian dari Soejono Sukanto yang merupakan ahli sosiologi yang berpendapat bahwa permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi, permasalahan sosial ini merupakan permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Nah, tanpa faktor-faktor ini tidak mungkin terjadinya permasalahan sosial. Faktor-faktor ini terdapat 4, yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat yaitu faktor psikologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab permasalahan yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya permasalahan sosial. Hal tersebut karena didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga memicu terjadinya tindak kriminal. Nah, contohnya seperti yang kita lihat pada yang sedang tampil sekarang, yaitu terdapat kemiskinan, kelaparan, hingga terjadinya begal. Untuk yang kedua yaitu faktor budaya. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor budaya ini dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Nah, contohnya seperti yang kita lihat pada gambar yaitu terdapat kenakalan remaja hingga tawuran antar remaja. Hal tersebut dikarenakan faktor budaya. Faktor yang ketiga yaitu faktor biologis. Permasalahan sosial ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis. Untuk faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat muncul jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk hingga menimbulkan stres dan dapat menimbulkan bunuh diri. Salah satu contoh permasalahan sosial yaitu meningkatnya kejahatan di masa pandemi. Kejahatan tersebut difaktori oleh ekonomi, ketidakmampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan juga faktor budaya dikarenakan lingkungan pertemanan yang salah. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat? Cara mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat yang pertama yaitu mengembangkan industri kecil yang ada di pedesaan. Dengan adanya langkah ini dapat mencegah kemiskinan rakyat desa, memeratakan pembangunan, dan juga mencegah terjadinya arus urbanisasi. Salah satu contohnya yaitu pengembangan industri kayu yang ada di pedesaan dengan disertai sosialisasi, penanaman motivasi dan mindset, pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, dan juga manajemen usaha. Dengan adanya langkah-langkah yang komprehensif, bisa dibayangin nggak sih kalau industri pedesaan bisa menjadi go internasional dan mengurangi permasalahan sosial yang ada di masyarakat? Cara yang kedua yaitu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal. Tenaga kerja yang sebelumnya telah diberikan pembinaan yang lebih intens, kemudian dapat dipindahkan ke wilayah yang lapangan kerjanya lebih luas. Hal tersebut ditujukan agar mereka memiliki daya saing dengan tenaga kerja lainnya. Lalu, stabilitas modal adalah untuk memindahkan industri dari tempat yang sudah terlalu banyak lapangan pekerjaan ke tempat yang tingkat penganggurannya lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya pemerataan lapangan pekerjaan. Cara yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai moral
dan nilai-nilai agama. Dengan membiasakan diri untuk menanamkan nilai-nilai moral dan agama pada kehidupan sehari-hari, dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan sosial loh. Cara yang keempat, dengan memberikan bantuan asuransi kesehatan. Kesehatan masyarakat juga sangat perlu diperhatikan loh, karena hal tersebut adalah hal yang penting dalam pembangunan suatu negara. Cara yang kelima, memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada siswa. Bantuan ini dapat memberikan keringanan pada siswa yang tidak mampu bersekolah. Semakin banyaknya siswa yang dapat bersekolah, maka kualitas pendidikan akan semakin baik. Jika pendidikan tidak diperhatikan, dapat menyebabkan permasalahan sosial. Cara yang keenam yaitu memberikan program beasiswa. Masih banyak loh orang yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tetapi tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya program beasiswa diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian cara yang ketujuh yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.